Kampanye Dialogis Pemilu 2024. Kampanye Dialogis Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abang Po, apa kabarnya nih? Ada Aye lagi Abizaki yang hadir nih dalam obrolan bersama calon anggota DPD DKI Jakarta 2024. Nah, Aye seneng banget nih kali ini di studio sudah kedatangan tamu spesial yang akan kita ajak ngobrol. Kita bisa kenalan dulu nih. Ada Bapak Insinyur Tengku Muhammad Nur Hafidz. Pak Tengku dengan nomor urut 23. Siap. Halo Pak. Ya. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke. Terima kasih Pak waktunya untuk bisa ngobrol kita sebentar Pak. Ya, terima kasih Mas. Oke, Pak Tengku, mungkin kita bisa langsung ke poin-poin obrolan kita kali ini. Di awal saya pengen tahu dulu dong Pak Tengku, rencana aksi apa sih Pak yang akan Bapak lakuin kalau terpilih nanti menjadi anggota DPD Pak? Baik, terima kasih Bang Jaki. Jadi rencana aksi pada saat kita terpilih nanti insya Allah, mungkin kita akan berkolaborasi dengan kawan-kawan yang terpilih ya, sehingga kita mengevaluasi keberadaan kita DPD RI ini. 20 tahun sudah usia DPD dari tahun 2004 sampai 2024. Warnanya masih kurang kalau menurut saya. Jadi kurang dinamika, sehingga kita perlu satu darah baru, angin segar untuk para anggota-anggota DPD ini. Jadi kita akan berkumpul membicarakan tentang fungsi dan peran yang akan kita tempuh ke depannya. Oke. Kita akan coba untuk merevisi peraturan-peraturan, baik itu mungkin ujungnya amandemen Undang-Undang 45 kalau itu terlalu berat mungkin ya. Oke. Sehingga tupoksi sajalah. Bagaimana perannya perimbangan, memberikan masukan kepada DPR sejauh mana, mungkin kita ingin lebih Mas. Oke. Ya, tidak hanya sekedar memberikan pertimbangan kemudian DPR memutuskan sendiri dengan pemerintah, tidak. Kita mau terlibat kemudian terhadap dengan pemerintah daerah, penyusunan perda-perda, kita intinya mau lebih fungsional. Saya kira itu Mas. Oke. Nah, Pak Tengku ini kan ada 25 calon. Ya. Kalau Pak Tengku pribadi melihat persaingan kepesertaan calon anggota DPD lainnya gimana Pak? Calon-calon anggota ini menurut saya semua qualified ya. Ada 3 incumbent sekarang ini. Oke. Kemudian ada juga beberapa kawan yang sudah mungkin 2-3 kali maju DPD ya. Cuman mungkin belum masuk, dan saya alhamdulillah baru pertama kali ini maju DPD RI. Dan saya melihat semua peluang sama loh Mas ya. Walaupun incumbent segala macam. Incumbent saya lihat jor-joran juga masang baleho, spanduk segala macam ya. Artinya mungkin nggak percaya diri juga dia terhadap penantang-penantang baru ini. Ya, sehingga kita fight aja Mas. Ya. Berarti punya kesempatan yang sama gitu ya, Pak, ya? Dan alhamdulillah karena kita ada di satu organisasi besar, dan saya menjabat ketua, dan kita punya jaringan hingga ke RT. Dan saya hadir bersama Mas Laras ini, sekretaris, saya boleh sebut ya organisasi ya, sekretaris Kosgoro 1997 Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini sudah memberikan instruksi kepada seluruh kader yang jumlahnya bisa jutaan di Jakarta ini ya, untuk memilih saya. Sehingga saya ada manfaatnya bagi organisasi dan secara umum bagi masyarakat Jakarta. Saya kira itu Mas. Baik. Kalau persaingan saya anggap semua qualified, punya kualifikasi, tapi ada 4 kursi nih. Betul. Ya, ada 4 kursi, 1 kalau bisa buat kita itu Mas. Insya Allah. Pak Tengku, kalau Pak Tengku sendiri melihat fungsi DPD yang berlaku selama ini menarik nih Pak. Menurut Pak Tengku sudah optimal atau belum sih Pak? Belum. Mas. Karena? Itu ada, saya lihat ada dua hal ya. Pertama, memang kewenangan itu sempit ya, DPD ini. Menurut Undang-Undang Dasar nomor pasal 18 atau apa nggak salah ya. Itu bisa diedit lah ya kalau saya salah ya. Itu memang hanya memberikan pertimbangan, tidak bisa mengeksekusi langsung seperti DPR. Sementara dialah yang tahu bagaimana daerah itu. Kita lihat mungkin DPR RI kan mewakili partai politik, dapilnya di daerah. Ya, tapi dia lebih cenderung kepada perwakilan mewakili partai. Kemudian kementerian lembaga yang murni mewakili daerah itu ya DPD RI ini. Kita ini bukan hanya mewakili orang Mas, pohon pun kita wakili. Gunung-gunung, rumput yang ada satu provinsi itu terhadap pembangunan daerah itu semua kita wakili itu. Nah, yang kedua menurut saya selain kurang optimalnya kewenangan, juga tidak ada dinamika anggota Mas. menurut saya terlalu adem ayem aja, hanya mengikuti alur rutinitas segala macam. Kasus-kasus besar
Ya saya cerita tadi masalah Rempang lah ya, itu dengan gampangnya membulldozer orang di daerah yang sudah tinggal 300 tahun di pulau itu, Mas. Mana suara DPD? Ya, jangan sur-sur sendiri kalau menurut saya ya. Kita tahu itu karena apa? Kita punya jaringan kita di sana. Ya, sudah ada yang teriak juga di sana. Disambut dong di sini. Di pimpinan DPD RI-nya, sehingga pemerintah pusat tuh segan kepada daerah, tidak bisa semena-mena gitu, Mas. Ya, baik Jakarta maupun di daerah tuh sama aja problemnya. Ya, kalau misalnya pedagang kaki lima tumbuh itu kan karena memang kesempatan kerja nggak ada. Paling gampang orang bikin kaki lima, bikin di trotoar. Kemudian satu mungkin mengurangi estetika kota. Ya tolong turun dong bersama pemerintah daerah, dilokalisir di satu tempat khusus sehingga nyaman orang belanja segala macam. Kotanya indah, masyarakatnya juga bisa mencari nafkah dengan tenang. Nah itulah fungsi DPD, Mas. Selama ini saya nggak pernah mendengar itu. Baik. Insya Allah kita masuk, kita akan memberikan dinamika yang berbeda, Mas. Oke, siap. Pak Tengku, Bapak selaku calon DPD dari wilayah DKI Jakarta nih, menurut Pak Tengku sendiri urgensi apa sih Pak yang mampu mengartikulasikan kepentingan daerah itu sendiri? Karena kita bukan di eksekutif ya, Mas ya. Jadi sifatnya kita bermitra dengan pemerintah daerah. Kasus yang klise di Jakarta ini kan tidak tuntas tuh, banjir, kemudian kemacetan. Kenapa kita nggak bikin satu formulasi? Oke lah, sudah dibangun sarana transportasi umum. Ya, tapi kan tidak merubah pola orang untuk meninggalkan kendaraan pribadi, Mas. Baik. Ya. Terus terang, jujur